Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para pendengar yang berbahagia, semoga semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik, di mana perkembangan ini biasanya disandingkan dengan istilah pertumbuhan. Ya, kenapa kita harus membahas tentang perkembangan peserta didik? Ya, karena kita sebagai pendidik tentunya setiap saat, setiap waktu akan berhadapan dengan anak atau siswa atau peserta didik yang tentunya kita pun harus mengetahui berbagai hal yang tentunya dimiliki oleh anak, sehingga tentu bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, apa sih tujuan mempelajari perkembangan peserta didik? Pertama, tentunya diharapkan agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kita mempunyai harapan ya, yang tentunya nyata tentang peserta didik. Kita misalnya mengharapkan anak tumbuh baik, normal gitu ya. Anak bisa berkembang secara optimal berbagai hal baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Apabila ada peserta didik misalnya yang membolos, ada peserta didik ketika belajar misalnya dia asik dengan dunianya sendiri, maka kita sebagai pendidik harus meresponnya sesuai dengan yang seharusnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik. Nah, ketika ada hal-hal yang tentunya tidak kita harapkan atau ada hal-hal yang sekiranya menyimpang dari perkembangan yang seharusnya, misalnya kok anak sudah usianya misalnya 2 tahun kok dia belum bisa berjalan, kenapa hal tersebut terjadi? Kok anak misalnya anak usia 1,5 tahun belum ada kata-kata yang dikeluarkan, belum mengoceh misalnya ya, kenapa hal tersebut itu terjadi? Kemudian yang keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Paling tidak untuk pemahaman terhadap diri kita, bagaimana berperilaku yang seharusnya. Nah, selain itu, bahwa kenapa kita juga perlu untuk mempelajari perkembangan peserta didik itu sendiri. Pertama, bahwa masa perkembangan merupakan masa yang sangat cepat ya. Dan masa ini terjadi pada masa anak-anak. Nah, pertumbuhan ini sangat cepat sekali ya. Bahkan tidak terasa ya, tidak bisa diprediksi. Begitu juga masa anak-anak ini merupakan masa yang ya pertumbuhannya itu cepat sekali ya, mungkin tidak terasa gitu ya, kok anak akhirnya sudah menginjak masa remaja lagi gitu ya. Makanya di masa-masa yang cepat ini bagaimana seorang pendidik atau bahkan orang tua bisa memperlakukan anak dengan yang seharusnya. Yang kedua, bahwa pengaruhnya itu lama ya, dimana misalnya ketika anak-anak itu perkembangan itu sangat cepat, kemudian juga mendapat perlakuan yang misalnya kurang sesuai dari misalnya orang tua atau bahkan pendidik, itu punya pengaruhnya sangat lama sekali ya, pengaruhnya dalam jangka waktu yang ya tidak sedikit atau panjang gitu ya. Misalnya anak diperlakukan misalnya tidak sesuai yang seharusnya oleh orang tua, itu akan selalu diingat oleh anak. Bahkan terkadang ada juga mungkin anak yang merasa balas dendam, tersakiti gitu ya, akhirnya terjadi balas dendam. Kemudian yang ketiga, prosesnya itu sangat kompleks ya, tidak hanya menyangkut satu aspek tapi juga berbagai aspek ya. Begitu juga memerlukan proses dan waktu yang lama dalam membentuk peserta didik, sehingga perlu pemahaman yang tepat. Nah itu, jadi kalau satu aspek misalnya dalam hal bahasa anak itu juga akan berpengaruh misalnya terhadap perkembangan kognitifnya, terhadap perkembangan fisiknya. Begitu juga perkembangan fisik itu akan berimplikasi, akan berpengaruh juga terhadap perkembangan anak yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, ada nilai yang perlu diterapkan, nilai yang dipakai membentuk kepribadian anak akan terintegrasi pada dirinya sendiri. Misalnya ada nilai-nilai moral, susila, sosial, dan yang lainnya. Nah itu. Kemudian masalahnya sangat menarik ya, karena anak sebagai makhluk yang unik ya. Jadi yang namanya setiap individu, setiap anak itu unik, tidak ada yang sama. Ya. Anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda ya.
Walaupun sekalipun dari anak yang anak kembar misalnya atau kakak beradik, itu tidak ada yang sama. Mungkin ya agak-agak mirip misalnya dalam hal fisik, tapi mereka tentu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Makanya seorang anak punya kekhasan sendiri, punya keunikan tersendiri. Makanya sebagai orang tua jangan sampai membanding-bandingkan anak ya. Kok enggak seperti kakaknya gitu misalnya ya. Itu karena yang namanya anak itu punya ciri khas, begitu juga punya keunikan tersendiri. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas, apa sih yang dikatakan dengan perkembangan, begitu juga istilah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan sendiri itu biasanya ya sifatnya tidak lepas dari yang namanya perubahan gitu ya. Perubahan, adanya perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ketika mulai dari masa konsepsi sampai masa senium atau sampai meninggal dunia. Ada juga yang menyatakan seperti itu. Jadi yang namanya perkembangan yaitu suatu proses yang terjadi pada diri seseorang yang itu terjadi secara terus menerus dari mulai masa konsepsi sampai dia meninggal dunia. Tetapi di sini ada dua istilah yang terkadang punya pengertian yang tentunya berbeda. Pertama ada istilah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu lebih kepada tataran yang sifatnya fisik ya, langsung terlihat. Dan itu biasanya bersifat kuantitatif, terjadi perubahan misalnya dalam hal ukuran, jumlah gitu ya. Nah itu. Sedangkan perkembangan itu lebih kepada tataran yang sifatnya psikis atau kualitatif ya, kualitas, nilai. Perubahan secara kuantitatif juga akan diikuti oleh perubahan dalam fungsi perkembangan. Nah, itu memang ini tidak bisa dipisahkan antara fisik dan psikis, walaupun perkembangan juga tidak lepas tidak hanya dalam hal psikis tapi juga dalam hal fisik. Nah, selanjutnya masih dalam definisi pertumbuhan. Nah itu ya, pertumbuhan itu ya kalau kita spesifikasikan perubahannya secara fisik, dan ini biasanya terutama dalam hal peningkatan jumlah sel ya, jadi selnya semakin bertambah. Begitu juga ukuran, dari yang tadinya anak itu kecil menjadi besar, dari yang tadinya pendek menjadi tinggi. Tapi ada juga yang tadinya besar ya sudah gemuk gitu kan, terkadang ingin ingin kecil gitu ya. Kemudian sifatnya kuantitatif ya, berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya jumlah ya. Tinggi badan, berat badan, ukuran tulang ya, termasuk dalam hal misalnya gigi ya. Dari yang tadinya anak giginya hanya 2 misalnya di depan, ditambah lagi di bawah, nah kemudian tumbuh akhirnya semakin banyak. Nah itu sifatnya kuantitas. Kemudian polanya bervariasi ya. Ya walaupun secara rentang waktu yang namanya manusia itu ya setiap orang ya bisa diprediksi kapan perkembangannya, tapi tentunya setiap individu, setiap anak berbeda-beda, tidak ada yang sama. Mungkin ada yang lebih cepat, agak lambat, atau bahkan ada yang terganggu dalam aspek-aspek tertentu gitu ya. Nah, sedangkan dalam perkembangan itu sifatnya kualitatif ya. Ada ukuran ya, bertambah sesuatu yang sifatnya kualitasnya gitu ya. Misalnya anak berkembang dalam perbendaharaan katanya, yang tadinya hanya mampu mengucapkan misalnya ya menangis misalnya, itu salah satu perkembangan bahasa anak. Misalnya anak sejak anak dilahirkan misalnya dia sejak dilahirkan, biasanya kan anak ketika dilahirkan langsung menangis, itu salah satu bentuk ekspresi atau bahkan emosi. Begitu juga perkembangan bahasa. Jadi kalau anaknya begitu lahir gak menangis, ini juga perlu dipertanyakan gitu ya, ada apa, kenapa gitu ya. Nah, saya tidak akan membahas lebih jauh di sini. Kemudian dari sana selain menangis, misalnya anak mampu berkata apa kira-kira? Nah, kata pertama misalnya mama mama mimi gitu ya. Kemudian bertambah lagi orang-orang terdekatnya, ibu, ayah, yah misalnya, embu gitu ya. Nanti ibu dan ayah, kakak, adik dan yang lainnya. Akhirnya dari satu kata menjadi 2 kata, 3 kata, sampai akhirnya bisa merangkai kata. Maturation, adanya faktor kematangan ya.
adanya time ya, waktu kematangan. Kemudian selanjutnya sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan supaya kita bisa membedakan? Nah, pertumbuhan itu lebih kepada tataran fisik gitu ya. Kemudian pertumbuhan juga merujuk kepada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel. Kemudian yang selanjutnya bahwa pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup gitu ya. Jadi ada titik kulminasinya. Kemudian pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan ya. Selanjutnya, sedangkan perkembangan biasanya berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan ya, satu kesatuan antara fisik dan psikis yang memang tidak bisa dipisahkan. Perkembangan juga merujuk pada kematangan struktur, begitu juga fungsi. Perkembangan merujuk pada perubahan yang sifatnya tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif. Perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan, jadi never ending process, tidak ada selesainya. Perkembangan mungkin terjadi tanpa adanya pertumbuhan. Nah itu. Jadi walaupun mungkin secara fisik perkembangannya ya mengalami stagnan, tapi perkembangan misalnya terus ya mengalami perubahan, mengalami peningkatan ya. Kemudian yang selanjutnya apa sih ciri-ciri bahwa seseorang itu tumbuh dan berkembang? Pertama, jelas ya, ada perubahan baik secara fisik maupun psikis. Kemudian yang selanjutnya adanya perubahan dalam proporsi ya. Kemudian lenyapnya tanda-tanda yang sifatnya lama misalnya ya. Pada anak misalnya tumbuhnya gigi susu diganti dengan gigi yang dewasa misalnya, gigi baru. Diperolehnya tanda-tanda baru tadi misalnya gigi baru. Tanda-tanda lamanya misalnya anak ketika belum masa remaja kan dia secara fisik ya kecil misalnya, tapi ketika sudah menginjak masa remaja misalnya bagian-bagian tertentu mengalami perubahan misalnya, atau untuk misalnya ciri tanda baru misalnya yang tadinya anak perempuan misalnya tidak menstruasi, ternyata setelah menginjak masa remaja dia menstruasi, atau laki-laki gitu ya, ada tanda yang lain gitu ya. Nah itu selanjutnya yang akan kita bahas apa sih prinsip-prinsip dari tumbuh kembang itu sendiri. Apakah memang dalam pertumbuhan dan perkembangan ini begitu saja, atau ada hal-hal yang tentunya harus kita jadikan sebagai suatu standar atau ukuran. Itu yang disebut dengan prinsip. Pertama, bahwa yang namanya proses pertumbuhan dan perkembangan itu sifatnya teratur ya, teratur ya, tidak langsung terjadi begitu saja, tapi melalui step by step gitu kan, secara berurutan, rapih, kontinu, aturasi, lingkungan, dan faktor genetik ini juga punya peran yang sangat penting ya. Faktor genetik itu biasanya berasal dari orang tua, apakah ibu, ayah, kakek, nenek, dan yang lainnya. Lingkungan ini juga sangat penting sekali peranannya, terutama dari lingkungan yang terdekat, yaitu lingkungan keluarga. Kemudian selanjutnya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, pemerintah. Sekarang misalnya gizi, tontonan, tuntunan, pola asuh gitu ya. Kemudian polanya sama ya. Kemudian konsisten, kronologis, dan dapat diprediksi. Nah itu ya. Kemudian variasi waktu muncul, lama, dan efek dari tiap tahapan terhadap tumbuh kembang anak ya. Itu mempunyai ciri khas tertentu. Selanjutnya never ending proses ya, seumur hidup, meliputi berbagai aspek baik fisik maupun psikis. Jadi tidak ada hentinya. Kemudian cep halal kaudal, yaitu perkembangan dimulai dari kepala menuju ke kaki, sehingga akhirnya bagaimana anak bisa berjalan itu setelah berfungsi misalnya otot-otot tangannya, otot-otot kakinya ya. Misalnya anak tidak langsung begitu lahir langsung bisa lari misalnya ya. Nah itu tapi berjalan merupakan tahapan untuk perkembangan selanjutnya, dan berjalan itu kan ya walaupun tiap anak berbeda-beda, tetapi dibandingkan dengan perkembangan yang lainnya memang berjalan mungkin yang akhir gitu ya. Proksimodistal ya. Jadi perkembangan mulai dari bagian tengah menuju bagian-bagian yang lainnya. Di tengah ada paru-paru, ada hati ya. Ada hal-hal yang lainnya, sehingga ketika anak misalnya kok nggak bernapas gitu ya, ini kan ada paru-paru di sini ya. Nah, akhirnya ya sudah gitu kan, tidak berfungsi yang lainnya.
diferensiasi, menyebar ya, hal yang unik ya. Tadi saya sudah jelaskan, setiap individu cenderung mencapai potensi maksimum perkembangannya. Selanjutnya ada juga berdasarkan tugas perkembangan. Kemudian perkembangan suatu aspek dapat dipercepat atau bahkan diperlambat. Nah, ini juga bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh, stimulasi apakah melalui permainan, pola asuh orang tua, kemudian juga nutrisi, gizi dan yang lainnya itu juga bisa berpengaruh terhadap anak. Perkembangan aspek tertentu berjalan sendiri atau berkorelasi dengan aspek yang lainnya. Nah, itu tadi misalnya ketika anak berkembang secara fisik ya, akan berpengaruh juga misalnya terhadap perkembangan bahasanya, bahasa akan berpengaruh juga terhadap perkembangan sosialnya, terhadap perkembangan kognitifnya. Itu ya punya satu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan. Perkembangan terjadi dalam tempo yang berlainan ya. Ya itu dia. Jadi mungkin ada yang sama tapi juga temponya berbeda gitu ya. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan dan perkembangan? Yang namanya pertumbuhan dan perkembangan tidak bisa dipisahkan, antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Kemudian yang selanjutnya bahwa perkembangan terjadi bersamaan atau setelah terjadinya proses pertumbuhan. Nah, perkembangan terjadi dengan baik jika didukung oleh pertumbuhan yang normal. Nah, perkembangan juga berlangsung dari mulai lahir tadi ya, dari mulai masa konsepsi ya, dikatakan bahwa manusia itu hidup ya sampai mati. Jadi terjadinya lifespan. Perkembangan juga di sini cakupannya sangat luas ya, menyangkut berbagai hal. Bisa jadi karena peristiwa belajar, pengalaman atau bahkan kematangan, sehingga terjadinya perubahan yang relatif permanen dalam hidup seseorang. Walaupun ya terdapat mungkin kecepatan baik intra maupun interindividual itu sendiri ya. Bagaimana tadi bahwa yang namanya perkembangan itu berlangsung dikatakan secara bertahap, teratur, kontinu. Pertama bahwa yang namanya perkembangan itu bertahap karena perkembangan berjalan sedikit demi sedikit, tidak secara tiba-tiba, begitu saja. Kemudian teratur, mengikuti pola yang berlaku secara umum bagi semua individu ya. Walaupun ada pola-pola yang umum bagi setiap individu, bagi setiap anak, tetapi memang ya setiap individu itu tadi ada tempo dan irama perkembangan yang tentunya mungkin berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lain. Tetapi memang secara umum bahwa perkembangan itu sendiri setiap bagi individu secara umum itu ya ada polanya gitu ya. Continue, terus menerus, bahwa suatu tahap mendasari tahap berikutnya atau berkelanjutan dari tahap sebelumnya, sehingga akhirnya dapat diprediksi itu kedepannya itu seperti apa gitu ya. Nah, perkembangan fisik ya, merupakan perubahan struktur dan fungsi tubuh sepanjang waktu. Kemudian ada juga perkembangan kepribadian, yaitu perubahan-perubahan pribadi yang terjadi seiring pertumbuhan individu, sedangkan perkembangan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi karena individu berhubungan dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada juga perkembangan kognitif. Nah, itu perubahan-perubahan secara ya dalam hal proses berpikir atau dalam hal perkembangan intelektual, sedangkan kematangan di sini menyangkut perubahan-perubahan biologis yang terjadi secara alami, begitu juga spontan, dan pada aspek yang sifatnya genetik itu lebih luas. Apakah itu emosi, menyangkut perubahan yang berkaitan dengan aspek rasa. Nah, ini ada beberapa kontroversi dalam hal perkembangan, katanya nature versus nurture, continuity, discontinuity, kualitatif, kuantitatif, stability, instability. Nah, perkembangan itu menurut faktor nature itu karena ditentukan oleh faktor dasar yang dibawa sejak lahir, sedangkan nurture perkembangan ditentukan oleh faktor lingkungan, di mana seseorang itu bisa tumbuh dan berkembang. Nah, sehingga di manakah posisi kita? Sedangkan continuity dan versus discontinuity, bahwa menurut continuity perkembangan terjadi secara berkesinambungan terus menerus antara tahap yang satu dengan tahap
berikutnya. Sedangkan menurut teorinya discontinuity, bahwa perkembangan merupakan tahapan-tahapan yang berbeda dan terpisah di antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga di manakah posisi kita selanjutnya? Nah, menurut pandangan kuantitatif itu bahwa perkembangan sangat terukur dan diketahui berapa banyak perubahan yang terjadi. Sedangkan kualitatif, perkembangan bersifat kualitatif, tidak sekedar banyaknya perubahan, tetapi perubahan itu sifatnya bagaimana. Sedangkan menurut stability, bahwa perkembangan membuat kehidupan individu menjadi stabil sehingga memudahkan penyesuaian diri. Sedangkan menurut instability, perkembangan membuat kehidupan individu menjadi tidak stabil sehingga membuat penyesuaian diri tidak pernah selesai. Nah, sedangkan ruang lingkup bahasan perkembangan peserta didik ini sangat luas sekali saya kira, tetapi karena kita menyangkut tahapan kita yang tentunya bagi mungkin teman-teman mahasiswa PAI saya kira sampai menginjak masa ya bisa sampai masa remaja gitu ya. Sedangkan untuk PGMI pun ya saya kira sama ya. Nah, berdasarkan berbagai pendapat dari para ahli ya untuk memudahkan seseorang bagaimana mengalami perkembangan, maka para ahli psikologi membagi berbagai tahapan dalam perkembangan individu. Secara umum tahapan individu dilalui oleh seseorang tentunya mulai dari masa pranatal sebenarnya ya, masa pranatal atau sejak dalam kandungan ya secara umum kurang lebih ada waktunya 9 bulan gitu ya dalam perut ibu. Selanjutnya ada masa bayi yaitu 0 sampai 2 tahun. Di mana di sini juga terbagi 3, kemudian ada masa kanak-kanak. Ini juga terbagi 3 lagi. Selanjutnya ada masa remaja, remaja awal atau permulaan, remaja tengah dan remaja akhir. Kemudian ada masa dewasa, sama ya, masa dewasa awal, tengah dan akhir, dan akhirnya masa senium. Nah, walaupun ya teman-teman mahasiswa juga bisa melihat berbagai periode dalam perkembangan itu sendiri ada berdasarkan analisis biologis, didaktis, dan psikologis ya. Berdasarkan analisis biologis itu biasanya dilihat dari bagaimana perkembangan manusia itu secara fisik ya. Sedangkan menurut pendapat dari didaktis ya itu biasanya berkaitan dengan bagaimana pendidikan yang tentunya harus diberikan kepada anak pada usia tertentu, kemudian bagaimana cara memberikannya, kemudian usia tertentu, kemudian juga tadi bagaimana cara memberikannya itu secara bersama-sama diberikan itu tentunya dengan caranya seperti apa gitu ya. Selanjutnya selain dilihat perkembangan juga dari analisis didaktis, kemudian biologis, juga dilihat dari psikologis ya. Bagaimana bahwa perkembangan individu itu terlihat ataupun bisa dianalisis dari berbagai hal yang tentunya terjadi pada dalam diri seseorang ya. Tetapi pada intinya bahwa secara umum dalam penahapan atau kriteria perkembangan itu sendiri ya, khususnya di Indonesia paling tidak di sini ada beberapa tahapan. Nah, ini biasanya untuk memudahkan bagaimana anak ya mengikuti jenjang pendidikan tertentu, mulai dari masa misalnya usia dini ya, sekarang ada PAUD gitu ya. PAUD itu tentu diberikan atau secara perundang-undangan kita itu biasanya usia 0 sampai 6 tahun, walaupun menurut WHO itu antara 0 sampai 8 tahun ya. Nah, tentunya itu juga perlu diberikan, tapi tentunya yang sesuai dengan karakteristik dan dunia anak itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada masa usia sekolah dasar. Di Indonesia biasanya usia sekolah dasar antara 6 atau 7 tahun sampai usia 12 tahun. Kemudian usia menengah yaitu 12 sampai 18 tahun, dan usia mahasiswa atau mahasiswi yaitu 18 sampai 25 tahun ya, walaupun ini juga tidak ada batasannya. Nah, berbagai fase perkembangan itu sendiri ya tentunya tidak lepas dari berbagai proses yang terjadi pada diri seseorang, baik itu faktor karena biologis, apakah kognitif, atau bahkan sosial gitu ya.
Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Apa sih yang berpengaruh terhadap perkembangan seseorang? Nah, menurut teori empirisme bahwa seseorang itu berkembang ya tidak lepas dari ya karena dia itu dipengaruhi oleh pengalamannya. Di sini tokoh empirisme yang sangat terkenal diantaranya ada John Locke dengan teori tabula rasanya ya. Menurut teori ini bahwa pada saat dilahirkan jiwa manusia dalam keadaan kosong, yaitu ibarat tabula rasa, yaitu kertas putih yang belum ditulisi apa-apa ya, masih kosong, putih bersih gitu kan, sehingga selanjutnya yang paling menentukan bagaimana pengaruh dari apa pengalaman atau bahkan lingkungan. Nah, selanjutnya ada teori nativisme. Teori ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer, di mana menurut Arthur perkembangan individu itu ditentukan oleh pembawaannya. Bila individu dilahirkan dengan pembawaan yang baik, maka otomatis dia akan berkembang menjadi baik, atau bahkan sebaliknya. Sehingga lingkungan tidak dapat merubah apa yang sudah dimiliki oleh individu sebagai pembawaannya. Selanjutnya, menurut teori konvergensi, merupakan teori perpaduan antara teori empirisme dengan teori naturalisme. Di mana di sini menurut teori konvergensi yang ditokohi oleh William Sterren menyatakan bahwa perkembangan individu itu merupakan perpaduan antara faktor empirisme dengan faktor nativisme. Jadi dua hal itu memang sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang, sehingga akhirnya bagaimana seseorang itu tumbuh dan berkembang. Nah, bisa disimpulkan bahwa perkembangan individu merupakan perpaduan antara faktor internal atau pembawaan dan motivasi untuk perkembangan dengan faktor eksternal. Nah, ini kalau digambarkan ya. Ada pembawaan yaitu faktor internal, kemudian ada motivasi juga di sini dikategorikan faktor internal, dan tentunya selain itu juga tidak lepas adanya faktor eksternal yaitu apa? Lingkungan, sehingga itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang ya. Nah, selain itu menurut beberapa buku yang berpengaruh terhadap perkembangan seseorang itu atau faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan seseorang itu tentunya tidak lepas dari faktor genetik atau keturunan ya. Dan ini terjadi biasanya mulai dari masa konsepsi. Perubahannya bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. Menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh, dan beberapa keunikan psikologi seperti temperamen, kecerdasan, dan yang lainnya. Nah, potensi genetik yang bermutu hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga diperoleh hasil akhir yang optimal. Selanjutnya yang kedua, selain faktor genetik atau pembawaan dari orang tua, yaitu faktor eksternal atau lingkungan. Nah, di sini akan mempengaruhi individu setiap saat, mulai dari masa konsepsi sampai akhir hayatnya, dan sangat menentukan terhadap tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor eksternal yang cukup baik akan memungkinkan tercapainya potensi bawaan, sedangkan yang kurang baik akan menghambatnya. Yang termasuk faktor eksternal diantaranya ada faktor keluarga. Nah, dalam keluarga biasanya ada nilai, kepercayaan, adat istiadat, pola komunikasi, pola interaksi misalnya dalam keluarga itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana supaya keluarga itu berfungsi dengan baik, tentu juga harus mampu memfungsikan keluarga itu sendiri sebaik-baiknya. Ya, misalnya dalam bukunya Samsu Yusuf paling tidak ada 8 fungsi keluarga. Selanjutnya faktor eksternal yang lainnya yaitu kelompok atau peer group ya, lingkungan, faktor teman sebaya. Selain itu juga yang berpengaruh tentunya pengalaman hidup ya, kesehatan, lingkungan tempat tinggal ya. Selanjutnya bagaimana tahap-tahap tumbuh kembang manusia itu
juga secara umum kita bisa lihat lagi ada masa neonatus atau pranata tadi, yaitu sudah dilahirkan yaitu mulai dari lahir sampai 28 hari. Masa bayi 1 bulan sampai 1 tahun bisa dilihat nanti lebih jauh lagi. Kemudian juga masa bayi ini ada beberapa hal yang tentunya diharapkan tinggal dibaca saja ya oleh teman-teman mahasiswa. Ada masa toddler yaitu 1 sampai 3 tahun ya. Kemudian beberapa hal juga yang perlu dikuasai oleh anak pada usia toddler tersebut. Nah, tentunya harus dikuasai sesuai dengan karakteristik dan tahapan usia mereka gitu ya. Kemudian sampai akhirnya bagaimana usia anak sekolah ya, usia remaja, kemudian masa muda ya. Selanjutnya ada masa tua yaitu. Ya oke, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bisa bermanfaat oleh kita semuanya. Ya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.